Panteng terus. Ngejreng sih. Panteng terus. Ngejreng sih. Gimana siar masih bersama dengan Tere sama Bang Gilang juga. ya, tentunya yang pagi hari ini sudah kita infokan ya Bang ya. Iya betul, dari kemarin-kemarin ya. Dari kemarin-kemarin sudah kita infokan bahwa hari ini bertepatan dengan tanggal 26 November 2024, hari Selasa ya. Kita akan ada talk show interaktif bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi. Iya. Atau biasa disebut dengan Diskom-Infostandi. Aman ya. Aman ya. Tadi latihan. Kita udah latihan. Latihan dari pagi, takut keseleo lidahnya. Dari Diskom-Infostandi ini kita bersama narasumber kita. Iya. Yang alhamdulillah pagi ini udah ada di depan kita juga Nah, ya. sudah bareng-bareng sama hadir. kita. Betul. Sudah standby, senyumnya juga menawan semua ya. Bapak Ibu, oh yang satu nggak boleh panggil Bapak, Mas. Panggilnya Mas. Oke, kalau gitu aku kenalin dulu ya. Iya. Ada Ibu Fitrianti Ningsi SAB MSI selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskom-Infostandi Kota Bekasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi narasumber kita, bukan Bapak ya, Mas Rusdan Winanda selaku Account Manager 112 PT Jasnita Telekomindo Tbk. Selamat pagi Mas Rusdan. Ya, selamat pagi Mas Gilang, selamat pagi Mbak Teri. Selamat pagi juga. Semangat ya. Kalau Mas Semangat. Rusdan panggilan Mas, berarti aku panggilnya Mbak aja ya, Mbak Fitri. Mbak, Oh, Bunda, Mbak. Bunda, Kemudian kakak ya, aku panggil kakak. Bunda, Mama, enggak Ibu aja ya. Ibu ya, oke. Ya. Jadi Mitra Jawaban Siar hari ini kita akan mengangkat tema. Betul. Sesuai tema kita hari ini adalah sosialisasi perwal atau peraturan wali kota Betul. tentang layanan NTPD 112. Jadi selama 60 menit ke depan sampai dengan jam 10 Betul. kita akan berbincang-bincang. Tentunya untuk mitra yang ingin bergabung dan ingin bertanya bisa langsung mengirimkan WhatsApp di 0811186003. Nanti di segmen ketiga akan kita bacakan ya Bang ya. Iya. Nah, pokoknya wajib banget untuk dipantengin. Wajib Pak, biar kita tahu semua Kota Bekasi ini wajib banget harus tahu juga tentang pelayanan Apa atau sih, peraturan ya? terbaru dari Wali Kota ini nomor 32 tahun 2024 ini ya. Jadi tidak perlu berlama-lama Oke. karena narasumber kita sudah siap sepertinya ya Udah siap untuk sekali. memberikan banyak sekali informasi di talk show kita kali ini. Jadi Iya. mungkin langsung saja nih ke Ibu dulu atau ke Mas dulu. Boleh siapa aja dulu, Sweet silahkan. Atau mungkin ke Ibu dulu ya. Ibu dulu ya. Jadi biar mitra juga tahu peraturan Wali Kota Bekasi nomor 32 tahun 2024 ini tentang apa sih sebenarnya? Boleh mengatur boleh apa? dijelaskan dulu. Ya baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Tere dan Bang Gilang. Gilang. Jadi selamat pagi semua pemirsa atau pendengar Radio Arganda 100,3 FM. Baik itu Abang Empo, Cancing, dan Nyababe. Mungkin Siap. karena Kota Bekasi ya, Radio Arganda Kota Bekasi. Iya. Jadi kami dari Diskom-Infostandi ingin memperkenalkan terkait peraturan wali kota Bekasi nomor 32 tahun 2024 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 di Kota Bekasi. Iya. Di mana kebijakan dan persiapan dari pemerintah Kota Bekasi terkait layanan nomor tunggal panggilan darurat Patriot Siaga 112 untuk Kota Bekasi sudah kita sosialisasikan pada tanggal 18 dan 19 November kemarin. Jadi di sana Pak PJ beserta pimpinan juga sudah menghadiri terkait sosialisasi ini, sambutan dan pembukaannya. Terus hari kedua juga sudah diadakan bintek terkait implementasi sarana jaringan untuk 112. Karena pelayanan ini insya Allah 1 Januari 2025 sudah launching untuk Kota Bekasi. Jadi dimana kita perlu untuk mensosialisasikannya melalui siaran talkshow hari ini. Jadi dasar hukum layanan panggilan darurat 112 ini
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ya. di mana dari turunan undang-undangnya ada Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat. Nah, dari situ kita membuat undang-undang, dari situ ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah, di mana manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelaksanaan layanan, Ya. pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, Ya. pelayanan konsultasi, dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan oleh karena itu kita sudah membuat perwalnya dari turunan Undang-Undang 23 tahun 2014, yaitu Perwal 32 tahun 2024. Jadi tujuan peraturan wali kota ini adalah satu, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani bencana alam seperti kecelakaan, kebakaran, dan keadaan gawat darurat lainnya. Iya. Dan yang kedua, mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat dari perangkat daerah dan instansi vertikal ke NTPD 112. Iya. Yang ketiga, mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat. Yang keempat, mempermudah penanggulangan keadaan darurat. Dan yang kelima, mempermudah koordinasi penanganan keadaan darurat dengan perangkat daerah dan instansi vertikal. Mungkin seperti itu ya terkait dengan dasar hukum atau regulasi dari Perwal 32 tahun 2024. Oke. Baik. Cukup detail ya. Iya. Cukup detail sekali. Jadi ini launchingnya masih belum ya, masih nanti di tanggal 1 Januari baru bisa digunakan di tanggal 1 Januari. Nah, ini sebelum kita beranjak ke lebih detail lagi seperti apa nanti jenis-jenis layanannya bisa diinfokan lagi. Nah, kita tanya dulu nih sama Mas Rusdan ya, Mas Rusdan. Untuk NTPD 112 itu apa sih sebenarnya? Baik, kalau untuk NTPD 112, sebenarnya NTPD itu singkatan ya. Iya. Nomor tunggal panggilan darurat 112. Memang sebenarnya Indonesia sepertinya saat ini sedang menuju ke nomor tunggal itu. Oke. Dan memang kalau implementasi pada saat ini kita kan punya banyak nomor. Ada 110, Iya. kepolisian, 119, TSC, dan banyak lagi nomor. Nah, tujuan saat ini adalah kita mengintegrasikan banyak layanan tersebut ke nomor 112 sehingga masyarakat tidak perlu repot menghafal banyak nomor, cukup satu nomor saja. Betul ya. Kan kadang-kadang keder ya, mau telepon damkar berapa ya? Iya, Mau kayak telepon gitu ya. ambulans berapa ya? Kira-kira Suka begitu. lupa gitu. Atau bahkan ada yang belum tahu malah nomor-nomor darurat tersebut ya kan. Nah, untuk NTPD 112 ini sendiri ya bekerja sama dengan PT Jasnita di dalamnya. Ini perannya seperti apa nih PT Jasnita? Baik, mungkin perlu saya perjelas kalau nomor tunggal panggilan darurat adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang sekarang sudah berubah nama jadi Komdigi. Komdigi. Ya, Kementerian Komdigi. Nah, Jasnita di sini sebagai perpanjangan tangan dari kementerian untuk approach ke daerah. Nah, dalam artian memang implementasi layanan 112 ini per kabupaten kota. Jadi kalau di sini kita kan ada Kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Nah, itu operasionalnya berbeda. Jadi kalau Kota Bekasi berarti dijalankan oleh Pemda Kota Bekasi, kalau kabupaten oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Begitu. Oke. Tapi untuk ini masih di Kota Bekasi ya? Iya, Ini untuk 112 yang akan launching di 1 Januari 2025 itu untuk di Kota Bekasi.
Oke, jadi 112 ini nanti akan menggantikan nomor panggilan darurat lain ya. Menggantikan ya, betul ya, menggantikan jadi ya. Yang Beralih, 113, yang 110 itu jadi beralih ke semuanya 112. Terintegrasi ke 112. Oke, jadi kita nggak usah repot-repot ngapalin nomor lagi dan mempermudah semua khususnya warga Kota Bekasi juga ya. Nah, ini jenis-jenis pelayanannya boleh dijabarin mungkin ya. Boleh sama Mas Rusdan ataupun sama Ibu, boleh. Jenis-jenis pelayanannya seperti apa saja gitu. Jadi gini Mbak Tere, kalau di layanan NTPD 112 ini mencakup berbagai jenis keadaan darurat. Antara lain yaitu keamanan dari kecelakaan lalu lintas, kejahatan, kehilangan orang, dan gangguan keamanan lainnya. Oh, bahkan kehilangan orang pun bisa ya. Oke. Jadi nggak harus ke polsek dulu nih. Biasanya kalau hilang orang kan lapornya ke polsek ya. Nunggu 1 kali 1 kali 24 jam dulu. 24 jam gitu. Jadi dari situ nanti terintegrasi langsung ke Polres atau Polsek. Langsung ya, oke. Terus yang kedua dari kesehatan ya, misalnya kecelakaan kerja, serangan jantung, stroke, dan kondisi medis darurat lainnya. Oke. Kan kalau untuk kebakaran itu mencakup kebakaran rumah, gedung, hutan, dan kebakaran lainnya. Dan untuk bencana alam itu terdiri dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Jadi semua bisa diakses ya, di satu ini ya, satu apa? 112, Satu nomor, iya. bukan 1 nomor sih, 3 nomor ya. Tapi 112 itu bisa mengakses semuanya ya. Mengenai keamanan tentunya ya, lalu kesehatan juga nih Bang nih. Betul. Misalnya di jalan ada kecelakaan, kita bingung biasanya gimana nih, harus nelpon polisi dulu atau ambulans dulu, langsung aja 112 gitu ya. Jadi bilang customer service-nya pasti ini fast respon ya. Ya, soalnya 24 jam. Mereka peralihan dari call center juga yang 1944. Jadi mereka standby 1 hari 24 jam dengan 3 shift pagi, siang sampai malam. Keren. Ini sih jadi semua kegawat daruratannya ya di Kota Bekasi itu semua udah langsung di 112 aja gitu ya. Termasuk ini enggak Bu, penyelamatan hewan yang lain-lain atau kayak listrik nih, ada kabel-kabel yang menjuntai misalnya, kita harus ke PLN atau bisa langsung 112? Jadi gini, kalau kemarin kan 1544 itu call centernya berupa pengaduan atau permohonan informasi. Kalau sekarang kita terintegrasi juga ya dengan aplikasi dari Jasnita, yaitu berupa WhatsApp Center yang langsung bergabung dengan OmniChat ya. Jadi semua layanan seperti WhatsApp atau panggilan atau pengaduan dari medsos itu udah langsung terhubung ke OmniChat yang ada di monitor. Keren. Jadinya pas respon, insya Allah. Pas respon ya. Jadi apapun keluhannya, apapun masalahnya, apapun yang darurat langsung tekan 112. Oke, betul. Ini Mas Rusdan mau tanya lagi nih, untuk NTPD 112 ya, apakah proses pemanggilan daruratnya bagaimana nih? Ada prosedurnya nggak gitu? Apa harus ditanya-tanya dulu apa gimana biasanya? Tentunya ada prosedurnya. Ada prosedurnya ya. Iya. Masyarakat ketika mengalami keadaan darurat, dia cukup tekan 112. Yang mana teleponnya gratis, tanpa dibebankan pulsa sama sekali, langsung terhubung ke agen kita. Ini kalau saya pencet sekarang belum bisa tapi ya? Belum launching. Karena gratis. Sabar dulu, Mas. Iya. Nah, jadi ketika terhubung dengan agen kita, tentunya ada beberapa pertanyaan untuk mempermudah petugas lapangan kita melakukan eksekusi. Begitu. Tentunya masyarakat diharap jangan panik kalau menghadapi kejadian darurat, karena semakin panik akan sulit menarik informasi. Begitu. Betul. Yang penting santai aja ya pas nelpon 112 aja. Betul. Iya benar, Tere, kadang ada orang misalnya ya panik nelpon
nggak jelas nih ngomongnya, panik. Kadang ada yang nangis, Iya. gitu, nelpon sambil nangis itu susah. Nanti kita untuk dapat informasinya ya dari agennya. Betul. Jadi santai dulu, dibawa tenang, baru telepon Oke. 112. Terus Jaman Share juga santai dulu, tenang dulu karena ada yang Iya. mau lewat. Nanti Betul. kita akan kembali lagi. Untuk mitra yang ingin bertanya langsung saja kirimkan di WhatsApp LGG di 08 111 86 1003. Nanti kita balik lagi ya. Jangan Iya. kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Di antara abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Sama dengan Tere. Iya, sama Bang Gilang juga. Ya, tentunya pagi hari ini kita sedang talk show ya. Talk show Mhm. bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan juga Persandian Kota Bekasi. Betul. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita, Ibu Fitriyanti Ningsi SAB MSI selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Standi Kota Bekasi, dan Mas Rusdan Winanda ya selaku Account Manager 112 PT Jasnita Telekomindo Tbk. Iya. Oke. Topik kita pada hari ini adalah sosialisasi peraturan wali kota tentang layanan NTPD 112. Untuk mitra sejaman siar yang ingin bertanya, silakan kirim di 08 111 86 1003. Sudah ada yang bertanya tuh. Sudah ada. Tapi nanti kita akan Nanti ya. bertanya nanti di segmen selanjutnya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih, mungkin Ibu Fitri atau Mas Rusdan mau tanya nih, untuk nomor 112 ini layanan-layanan yang diberikannya bekerja sama dengan pihak-pihak mana saja nih? Ya, baik, makasih Mbak Tere. Jadi untuk layanan Patriot Siaga 112 untuk Kota Bekasi, kita bekerja sama atau bermitra dengan perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan layanan seperti Dinkes, Iya. Disdamkar, Iya. BPBD, Satpol PP, Dishub, Dinsos, Dinas LH, DP3A, RSUD Hasbul Abdul Majid, Iya. DBM SDA, Disperkimtan, Distaru, dan Disketapang. Kalau untuk instansi vertikalnya seperti polisi, TNI, Basarnas, PMI, KPA, dan PLN. Jadi untuk SOP juga kita sudah mengadakan rapat Iya. terkait untuk pengintegrasiannya. Jadi kita juga sudah membentuk grup WhatsApp. Jadi untuk respon tanggapnya apabila 112 ini sudah berjalan di tahun depan. Oke. Cukup lengkap ya. Banyak sekali, tadi mau dihitung aja lebih kayak dari 10 ya Bu ya. Lengkap dan semuanya kayaknya ya. Ya, di- semuanya ada ya. Jadi masyarakat Kota Bekasi nih khususnya ya, tentunya di Kota Bekasi tidak perlu khawatir. Tapi nanti launchingnya masih di tanggal 1 ya. Udah nggak sabar soalnya. Tapi kalau bisa sih sebenarnya kalau bisa jangan sering-sering telepon ke 112 gitu. Kenapa, Karena kan ya masa mau darurat terus-terusan ya sebenarnya Kita berharapnya ya. Kita berharapnya aman ya Kota Bekasi. Nah, untuk pelatihannya sendiri nih Mas Rusdan, kemarin kan katanya sempat ada BIMTEK tuh. Bagaimana itu ke petugas-petugas nanti yang akan melayani di NTPD 112? Bagaimana prosedurnya? Baik, kita sudah melakukan BIMTEK ya, dan tentunya BIMTEK tidak akan berhenti pada saat itu. Iya. Karena akan ada BIMTEK lanjutan juga tentunya untuk menjaga kualitas agent atau petugas lapangannya ini baik, tetap baik. Karena kita menggunakan aplikasi, ada yang menggunakan aplikasi berbasis web untuk pencatatan laporan dan juga aplikasi berbasis mobile juga untuk petugas lapangan yang eksekusi di lapangan. Oke, udah dibekali dengan ini ya, bimbingan juga. Wah, pokoknya udah siap lah ya untuk nanti tanggal 1 Januari ya. Melayani. kita launching ya. Melayani masyarakat Kota Bekasi. Seluruh Kota Bekasi ya. Nah ini Bu Fitri nih, apa saja nih hambatannya yang dihadapi dalam implementasi nih layanan nomor 112? Karena kan kemarin sempat ada sosialisasi juga ya soal nomor 1500 nih. 444 ya. 444 gitu. Jadi mungkin kalau kemarin kita belajar dari call center layanan 1544, mungkin terkait dari
respon, tapi di sini juga kita tidak bisa menyalahkan ya, karena dari Diskominfo sendiri itu kemarin sebagai penghubung dari layanan yang masuk, karena Diskominfo itu sebagai istilahnya call taker yang meneruskan ke OPD yang menangani langsung setiap kejadian atau pengaduan. Jadi kalau hambatan sendiri mungkin untuk penerapan 112 ini kita belum terlalu mengidentifikasi apa saja gitu ya, karena kan ini layanan baru akan dilaksanakan 1 Januari 2025. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya sosialisasi kemarin, Bintek, dan sosialisasi melalui siaran talkshow seperti ini, jadi masyarakat juga tahu cara atau langkah pertama untuk menghubungi 112 itu seperti apa, walaupun tanpa pulsa atau handphone mereka terkunci, itu bisa langsung menghubungi 112. Langsung menghubungi 112 ya, walaupun handphone terkunci juga. Nah ini perbedaannya dari call center yang kemarin 1544 itu ya dengan 112 tidak pakai pulsa. Mungkin ada perbedaan lain lagi yang lebih diandalkan di 112 dibanding dengan call center yang kemarin 1544 itu. Ya, baik, tentunya selain dengan bebas pulsa, ya. kita kan sudah terintegrasi dengan beberapa organisasi pemerintah daerah atau instansi vertikal lainnya, begitu. Selain itu, kami juga menyediakan aplikasi yang mumpuni. Nah, mungkin kalau terkait tadi apa sih sebenarnya tantangan untuk layanan 112, sebagian besarnya sebenarnya ketika kita implementasinya ya. Nah, maksudnya apa? Karena perpindahan dari layanan sebelumnya yang berbayar ke tidak berbayar atau gratis, tentunya akan mengundang penelpon prank. Itu akan sangat Oh iya, betul ya. tantangan. Sangat rentan itu. Itu sering terjadi. Iya, kalau untuk di beberapa daerah ya, memang akan sering terjadi prank call karena teleponnya gratis. Tetapi saya selalu bilang ke pemerintah kabupaten kota bahwasanya prank call sebenarnya bukan serta-merta sesuatu yang buruk. Begitu. Prank call adalah tanda masyarakat sudah mengetahui layanan darurat ini ada. Hanya saja menyalahgunakan. Nah, sekarang tugasnya apa? Yaitu edukasi ke masyarakatnya. Bahwa ini bukan nomor asal-asalan loh. Ini nomor penting gitu ya. Jangan ngeprank lah ya. Kebiasaan emang si Gilang nih. Bukan. Waktu SMA dia emang jadi itu. Telepon prank. Nah, ini Mas Rusdan, PT Jasnita Telekomindo Tbk ini sendiri sudah bekerja sama di kota-kota mana saja, di pemerintah kota mana saja yang sudah menerapkan NTPD 112 ini? Baik, sebenarnya memang kalau untuk penyedia layanan 112 dari kementerian sebenarnya ada beberapa. Cuma memang PT Jasnita Telekomindo Tbk kami ini memegang mayoritas kabupaten kota. Jadi tadi saya sempat sebutkan bahwasanya ada di 148 kabupaten kota yang sudah implementasi dari 500. Jasnita pegang mayoritas di 104 kabupaten kota, diantaranya DKI Jakarta, kemudian ada Kota Bogor, kemudian Kota Tangerang, Kota Depok itu dengan Jasnita. Dan nanti tanggal 1 Kota Bekasi. Jadi Kota Bekasi ini yang terakhir dari Jabodetabek ya? Ya, ini yang terakhir anak bungsu. Anak bungsu. Oke, pastinya kita juga berharap dari adanya layanan NTPD ini 112 Kota Bekasi juga semakin aman ya, Amin. Semakin warganya juga nggak usah khawatir lagi atau bingung untuk ngadu kemana nih. Betul. Gitu. Mungkin ada layanan curhat gitu? Layanan curhat. Ini apa sih namanya, pertanyaan yang ini ya? Maksudnya, random ya? Bukan random ya. Kadang-kadang kan ada pelayanan juga yang melayani
maaf punten Iya, iya, iya. yang ingin mengakhiri ini gitu. Eh, Apakah ada konseling atau apa gitu? Oh, Layanan enggak betul. juga ya. Itu gawat darurat juga sih kalau menurut saya ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan, mungkin ya. Mungkin kalau untuk layanan call center kemarin itu adanya di Span Lapor ya, Oh, di ya, Span Pengaduan Lapor. Nasional. Itu emang sekilas saya baca ada yang terkait KDRT, Nah, atau terkait hal-hal yang maksudnya tidak ini untuk dilaporkan juga ada gitu, ada ya? seperti curhat mereka. oke. Cuma untuk hal-hal seperti itu kayaknya masih kita Masih digodok lagi ya. Atau mungkin nanti mau nomornya terpisah atau bagaimana nanti ya dari apa yang biasanya ngurusin perempuan dan anak-anak Iya. DP3A. DP3A ya, DP3A ya, kayak gitu. Jadi kemarin kan kalau di Span Lapor tuh ada yang konsumennya atau penelponnya minta dirahasiakan, anonim atau tidak usah disebarkan, maksudnya hanya untuk Mungkin internal dari- mungkin butuh curhat ya ini. Iya. Di Span Lapor itu ya. Nah dari petugas NTPD juga kalau misalnya ada penelpon yang Iya. minta dirahasiakan itu tetap dilayani. Nih. Tentu. Jadi kita sebenarnya fleksibel ya. Semua jenis kegawat daruratan bisa dilayani di 112. Oke. Selama jenis kegawat daruratan itu memang dipandang darurat di Kota Bekasi. Nah, karena kan kita paham setiap daerah karakteristiknya berbeda ya. Iya, Betul. iya. Jadi daerah pesisir sama daerah pegunungan tentu berbeda Betul, kejadian beda. daruratnya. Jadi tetap kami balikan ke Kota Bekasi atau pemerintah Kota Bekasi untuk memilih kejadian darurat mana saja yang bisa dirangkul oleh Kota Bekasi. Karena kalau Kota Bekasi sih saya lebih ininya ke keamanan ya. Tiap pagi Pak, Mas, Bu, Kenapa tuh? Mas, saya bacanya tawuran lagi ya. Curanmor Iya, lagi gitu iya, ya. begal lagi kayak gitu Aduh. ya. Itu yang seperti itu bisa dilaporkan kan di 112 ya. Bisa Pasti ya. soalnya itu kerusuhan di depan rumah pun Bisa ya. apabila Ini tetangga kita saya nih agak berantem mengganggu, nih gitu ya. annoying itu bisa Bisa ya. dilaporkan. Pokoknya yang penting yang Oke. sifatnya mengganggu ya. Ya. Mengganggu masyarakat, lingkungan dan berpotensi merusak apa namanya? Ini publik ya. Iya, fasilitas publik Fasilitas juga publik semua gitu. bisa diajukan ya. Biarin nanti kalau udah luncur tuh ya, udah launching tanggal 1 ada tawuran belah sono, saya telepon langsung ke Aduin 112. langsung ya, Saya 112. tukang ngadu saya cepu nih gitu ya. Ada lagi nih mantan masih suka ganggu aja deh. Itu beda lagi. Itu beda lagi ya. Oke, nggak perlu ngadu di 112 ya. Iya, Itu beda. baiklah. Mitras Jaman Siar jangan kemana-mana. Kita masih akan berbincang-bincang. Ini masih seru banget ya. Jadi Iya. masih banyak informasi yang akan disampaikan ya dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan juga Persandian Kota Bekasi bersama PT Jasnita Telekomindo Tbk. Betul. Jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Tere Sama panggilan juga di pagi-pagi. di Antar Abang. Panteng terus. Ngejreng sih. 3 FM Mitras Jaman Siar masih ditemenin sama Tere. Sama panggilan juga. Pagi ini kita sedang berdiskusi, sedang talk show ya, bincang-bincang ya. Bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan juga Persadian Kota Bekasi. Betul. Sosialisasi peruang tentang layanan NTPD 112. Nah, Oke. di segmen ini Tere mau buka pertanyaan yang sudah masuk di Di WhatsApp-nya WhatsApp ya. Gangga di 08.186.3 yang bilang Iya. ya. Pertanyaan ini datang dari Tarumajaya nih. Abang siapa nih? Abang Dobat, namanya Abang Dobat. Nama panggungnya. Malah atasnya mau curhat dong. Masa curhat sih? Enggak. Ya ampun. Ada Abang Dobat di Tarumajaya ya. Selamat pagi Abang. Ibu, Mas mau bertanya, apakah seluruh Kota Bekasi dapat melakukan seluruh warga Kota Bekasi dapat melakukan layanan darurat atau hanya di Bekasi Kota saja nih? Oh, iya. Baik, kalau untuk menghubungi layanan 112
Iya. Untungnya di tahun depan, Iya. tepat di 1 Januari, tidak hanya di Kota Bekasi, Mm-mm. tetapi di Kabupaten Bekasi juga sudah bisa menghubungi 112. Oke. Jadi dalam artian seluruh warga Bekasi terlayani perihal kegawat daruratan. Oke. Oke, jadi seluruh warga Iya. kota dan kabupaten Bekasi. Betul, Ya? betul sekali. Tidak mengenal umur juga ya, usia ya. Siapapun yang telepon pasti dilayani ya. Betul. Iya. Asal jangan ngeprank ya. Udah di info nih ya, Iya. Mitra ya, jangan ngeprank. Ngeprank ya. Nah, ini kalau misalnya ada di luar kota nih, ingin meminta bantuan yang ada di Kota Bekasi atau di luar kota lainnya, masih tetap bisa nih, Mas? Tentunya masih bisa. Jadi memang tetap berdasarkan apakah di wilayah tersebut ada layanan 112 ya. Jadi kalau misalkan ada, tinggal telepon 112-nya, minta agennya itu untuk lakukan transfer call ke Kota Bekasi. Oke. Ya, contohnya kayak Mbak Tere Iya. misalnya ya, mengalami keadaan darurat, tapi bukan Mbak Terenya, tetapi mungkin ada kerabat Ada di kerabat. Kota Bekasi, sedangkan Mbak Tere di Kota Bogor. Iya. Mbak Tere bisa telepon 112, nanti akan terhubung ke agent yang ada di Kota Bogor. Agent yang ada di Kota Bogor akan transfer call ke agent yang ada di Kota Bekasi. Oke. Begitu. Sudah semudah itu. Oke. Dan gratis pula layanannya. Gratis. tentunya. Iya. Wah, ini sih kalau bisa sebenarnya jangan ada yang darurat-darurat, tapi kita kan nggak tahu ya, Betul. Bapak, Ibu, ya semuanya mitra sejaman siar. Kalau nggak ada yang darurat, nanti karyawannya Mas Rusdan gimana nih? Iya, Nggak ada yang Pak. telepon. Nggak ada yang Maksudnya telepon. bagaimana? Gilang yang mau nelfon. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Mitra ya. Iya, dari Abang Ketua Tadi udah Ganteng, terjawab Abang ya. Amir ya. Abang Amir, pertanyaannya ini mengenai panggilan darurat ya. Berhubungan dengan jaringan, seandainya ini terjadi saat terjadi bencana ya tentunya, apakah ada nomor lain yang dapat dihubungi, karena kan 112 ini berhubungan dengan banyak orang nih, banyak pihak nih. Apakah saat ada masalah bencana alam atau kebakaran, saat jaringannya tidak stabil, adakah nomor lain yang bisa dihubungi atau bagaimana nih dari 112 ini? Baik, sebenarnya misalkan 112 anggaplah tidak bisa dihubungi, Iya. berarti nomor lain tentunya tidak bisa juga. Anggap kalau Oke. misalkan ada masalah signal. Oke. Tetapi intinya di sini ketika 112 launching, nomor kegawat daruratan lain itu masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu. Jadi memang belum ada regulasi terkait dengan nomor yang lain akankah ditutup atau bagaimana begitu. Tetapi ada bocoran sedikit dari kementerian bahwasanya layanan 112 ini yang awalnya hanya peraturan menteri akan dinaikkan menjadi peraturan presiden. Oh. Oh, oke. Jadi ini akan nasional ini kan? Betul. Kalau misalkan sudah naik ke Perpres, tentunya layanannya menjadi wajib dan seluruh kabupaten kota wajib menerapkan layanan 112. Oke, baik. Jadi semua aman ya. Iya. Dan bisa dihubungi, Pak. Dipastikan ya nanti akan bisa tetap dihubungi walaupun terjadi bencana juga ya. Oke. Oke. Nah, ini ada Bunda Liana di Pasar Sumberarta Kalimalang. Bunda mau tanya, telepon 112 itu telepon darurat itu kalau pakai telepon biasa apa WhatsApp? Udah pasti pakai telepon biasa ya, Mas ya. Mungkin Boleh, bisa silakan. saya tambahkan satu lagi. Bahkan 112 ini bisa telepon pakai telepon biasa, Iya. bisa pakai handphone, Iya. bisa ditelepon tanpa pulsa, Oke. dan tanpa SIM card pun bisa menelpon 112. Wow, keren. Jadi handphone baru pun kalau belum ada SIM cardnya tetap bisa menghubungi 112. Betul. Oh, baik. Semua udah ini ya, maksudnya mudah banget ya. Tapi kan untuk kalau komunikasi nggak juga. ada SIM card tuh nggak ada jaringan ya. Ya. Tapi tetap bisa ya. Tetap bisa, memang sebenarnya sudah ada support dari pemerintah pusat ya. Oke. Jadi dia akan mencari jaringan terdekatnya. Begitu. Oke. Ini sudah semakin canggih ya. Canggih. Tapi ini benar-benar untuk darurat, benar. Karena kita nggak tahu ya posisi seseorang sedarurat apa, bahkan di kondisi yang mungkin tidak ada sinyal sama sekali, Betul. entah di pegunungan atau di Iya. daerah-daerah yang tidak dijangkau sinyal. Kan tidak ada jaringan tapi tetap masih bisa Masih menghubungi bisa. 112 ketika butuh pertolongan. Oke. Atau
kalau misalnya nggak ada gunung ya di Jabodetabek ya. Pikir saya tuh kalau nyasar gitu di gunung ya, berarti daerah lain harus punya nih kayaknya ya. Ya, mungkin begini Mbak Tere, mungkin saya sedikit luruskan. Iya, sedikit luruskan aja. Sebenarnya kondisinya signal ada, tetapi SIM card tidak terpasang. Oke. Bisa. Sinyal ada ya. Iya. Oke. Tapi kalau di pegunungan yang zero itu akan sangat sulit. Akan sulit. Nah, Oke, kalau bisa arah jangan ke gunung kalau lagi galau. Kalau lagi galau ya. Nggak sampai loncat kok, Kak. Nggak sampai loncat. Enggak. Oke, baik. Ini pertanyaan lagi untuk Mas Rusdan ya. Mas Rusdan nih, apa saja nih teknologi yang digunakan dalam sistem NTPD 112 ini? Ya, Mas. ya, jadi kita teknologi kita itu ada voice over internet protocol ya. Jadi mengubah suara menjadi jaringan internet. Jadi teleponnya dari telepon biasa, tetapi ketika diterima di Diskominfo Kota Bekasi itu bentuknya sudah data begitu. Nah, selain itu kami juga ada aplikasi untuk web dan untuk petugas lapangan yang membawa handphone itu kita bekali aplikasi Android ya, dan handphone tersebut bisa dilacak oleh Diskominfo-nya, yang mana kita tahu titik-titik petugas lapangan kita itu di mana, sehingga kita misalkan ada masyarakat yang terdampak kejadian darurat, kita bisa memilih petugas lapangan yang paling dekat dengan lokasi. Jadi sudah ada banyak fitur lah di aplikasi kita, dan tidak hanya berhenti di sini, akan ada pengembangan lainnya. Nah, itu berbicara tentang pengembangan rencana PT Jasnita ini mengembangkan layanan NTPD 112 ke depannya seperti apa? Baik, kalau untuk pengembangan ke depan kami ada rencana nanti 112 selain bisa menghubungi dari telepon biasa, itu juga bisa menghubungi via aplikasi. Jadi kami akan sediakan aplikasi tersendiri ya, yang mana kalau misalkan masyarakat menghubungi via aplikasi, nanti akan langsung terkirim posisinya di mana. Nah, itu rencana kita. Jadi agentnya tidak perlu membuang waktu lagi dengan menanyakan alamatnya di mana, karena sudah tersedia di aplikasi tersebut begitu. Kalau saat ini ketika tekan 112 dari telepon biasa, itu memang belum ada izinnya. Jadi tidak dibenarkan bahwasanya kita mengambil data lokasi. Bisa tapi belum diizinkan. Baik. Iya. Oke, di sini juga ada pertanyaan dari mitra juga. Mas Rusdan, kalau misalkan telepon ke 112 ini kayak operator lain nggak harus tekan 1 dulu atau 2 dulu kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk itu namanya IVR ya. Iya. Ya, interactive voice recording. Jadi kita disuruh memilih 1 atau iya, betul. Kadang ada yang suka kayak gitu ya dari operator. Atau ada bahasa, pilihan bahasa? Pilihan bahasa mungkin atau. Baik. Kalau di 112 IVR-nya ini customize ya. Jadi bisa pakai, bisa tidak. Begitu. Jadi nanti kalau di Kota Bekasi normalnya akan menginformasikan seperti ini. Selamat datang di layanan 112 Kota Bekasi, silakan tekan 0 untuk terhubung dengan agent. Biasanya seperti itu. Sudah ada voice over-nya? Sudah ada? Saat ini masih- VO-nya sudah ada belum? Kalau belum ada, mungkin Mbak Tere bisa mengembangkan Bisa. itu ya. iya. Bisa join. Iya. Oke. Oke, jadi setelah itu baru diberikan layanan-layanan, maksudnya diberikan pilihan ya. Langsung tersambung ke agent ya. Langsung terhubung ke agent. Oke, nah ini bagaimana kalau misalnya ada warga asing nih yang menelpon ke 112, apakah nanti tetap bisa dibantu? Oke. Baik, ini menarik sebenarnya pertanyaan terkait warga asing. Mungkin mengingatkan kembali bahwasanya layanan 112 atau nomor 112 ini standarnya sudah internasional. Wow. Kalau kita tahunya kan itu 911 ya. Iya. Gitu. Nah, perbedaannya apa 112 dan 911 ini? Kalau 911 itu produknya adalah produk Amerika, sedangkan 112 itu produknya Eropa. Dan tentunya kalau ada turis yang datang ke Kota Bekasi, mereka tahunya 112. Begitu kan? Tentunya di sini nanti kita akan mencari agent yang tentu memiliki skill bahasa Inggris yang mumpuni untuk melayani para turis ini. Begitu. Nah, juga menariknya tadi kan saya bilang bahwasanya 911 dan 112 ini layanan internasional. Ketika anggaplah contohnya
turis dari Amerika datang ke kota Bekasi. Dia kan tahunya kan 911 saja ya. Iya. Nah, ketika telepon 911 atau ketik 911 akan tetap terhubung di 112-nya kota Bekasi. Wah. Oh, Gitu. oke. Jadi memang ini 112 ini sama aja kayak 911 ya, 911 gitu. Iya. Mm-mm. Ini produk Amerika, ya kalau yang 911. Mm-mm. Yang 911 Amerika, yang 112 Eropa. Eropa ya. Jadi memang sudah internasional gitu. Oh. Jadi mohon maaf kalau ada turis nyasar gitu kan ya. Butuh pertolongan ya, mungkin mencari apa ini gitu. Kalau nyasar ya tanya sama Agak driver ngerti online, soalnya driver belah online sini. ya. Belah sini ngomongnya ngapak bahasa Betawi gitu kan. Iya. Mana tahu kan ya, tapi memang sudah secanggih ini ya. Jadi nomor tunggal panggilan darurat 112 ini sudah internasional. Sudah internasional. Setara dengan 911. Iya, betul. Dan bahkan yang telepon 911 pun akan terhubung juga nanti ke 112 ya. Betul sekali. Jadi besok kita sebutnya 112. Oke, baiklah. Mitra Jamal Siap, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi di segmen terakhir di closing statement. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada beberapa informasi yang akan diberikan dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Iya. Tetap bersama Tere dan Gilang di Pagi-Pagi Di Antar Abang. Panteng terus. Tere. Bersama Bang Gilang juga. Ya, kita sudah masuk di segmen akhir talk show kita pada hari ini dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi. Iya, betul. Mhm. Kita masih membahas tema sosialisasi peraturan Wali Kota Bekasi nomor 32 tahun 2024 mengenai nomor tunggal panggilan darurat 112. Iya. Ya. Karena kita sudah masuk di segmen akhir, mungkin sudah saatnya kita mendengarkan closing statement dan juga tambahan-tambahan yang mungkin tadi terlewat mungkin ya, Ibu Iya. dan Mas sekalian. Iya. Yang mungkin bisa disampaikan kembali kepada Mitra El Gangga juga ya. Siapa dulu boleh? Ibu atau Fitri atau Mas Mas Rusdan? Rusdan dulu boleh? Iya. Oke, Ibu silakan. Ladies first. Ya, terima kasih Mas Tere Bang Gilang. Iya. Kami intinya dari Diskominfo Standi hari ini ingin memperkenalkan terkait NTPD 112 kepada masyarakat Kota Bekasi, di mana nomor telepon NTPD 112 atau Patriot Siaga 112 ini dapat dihubungi oleh masyarakat Kota Bekasi dalam kondisi darurat seperti kecelakaan, kebakaran, bencana alam atau kejahatan. Dengan adanya nomor tunggal ini, diharapkan masyarakat Kota Bekasi lebih mudah mengingat dan cepat mendapat bantuan saat membutuhkan. Iya. Karena kita sudah mensosialisasikannya, maka dengan NTPD 112 ini dapat diakses dari semua jenis ponsel, baik itu ponsel pintar maupun ponsel biasa dan dari semua operator seluler. Dan respon cepat ketika masyarakat menghubungi 112 akan langsung terhubung dengan pusat panggilan darurat sehingga penanganan terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan cepat. Dan satu lagi saya mengingatkan kepada warga Kota Bekasi, layanan NTPD 112 ini gratis dapat diakses sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya saat membutuhkan bantuan darurat. Jadi kedepannya dengan adanya layanan Patriot Siaga 112 di Kota Bekasi ini, kita juga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik sehingga pelayanan kita dapat fasilitasi dalam hal pengelolaan pengaduan kegawat daruratan. Mungkin itu saja pesan dari kami selaku Diskominfo Standi Kota Bekasi. Baik, terima kasih. Jadi nomor tunggal ini mudah diingat, aksesibilitasnya juga luas, layanannya terpadu dan gratis tentunya. Lalu selanjutnya mungkin Mas Rusdan sudah siap memberikan closing statement dan juga pesan untuk masyarakat Kota Bekasi tentunya ya. Ya mungkin kalau pesan dari saya ya untuk
masyarakat Kota Bekasi di tanggal 1 Januari 2025 nanti akan launching layanan kekeluargaan Patriot Siaga 112 Kota Bekasi. Jangan lupa diinformasikan ke keluarga, kerabat, dan teman dekatnya. Karena sebaik apapun layanan yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah tidak akan maksimal kalau misalkan tidak disosialisasikan ke keluarga atau ya kerabat terdekat gitu. Dan yang lainnya nanti kalau misalkan menghubungi 112 diharapkan jangan ada yang sifatnya prank call ya. Karena khawatirnya ketika yang menghubungi ini prank call ada antrian di belakangnya yang benar-benar darurat. Benar-benar membutuhkan. Nah selain itu kalau misalkan benar-benar terjadi kejadian darurat, harap tenang dan memberikan informasi secara clear. Begitu. Paling itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Rusdan dan Ibu Fitrianti. Ya, Ibu tentunya Fitria. hari ini penuh detail dan juga informasinya sangat informatif sekali ya untuk masyarakat Kota Bekasi mengenai sosialisasi peraturan wali kota tentang layanan NTPD 112. Mudah-mudahan nanti launchingnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan kita berharap juga untuk seluruh warga Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi bisa lebih intens dengan pemerintahnya ya nanti. Karena udah dekat banget nih kita ngubungin ke pemerintah tuh gampang banget lewat 112 ya. Sudah sangat dipermudah, sudah gratis ya. Betul. Layanannya juga lengkap ya. Betul. Dan yang jadi nilai plusnya nih ya. Meskipun tidak ada SIM card sih kalau menurut aku ya. Yang penting masih ada sinyal. Ada sinyal, tetap bisa terhubung. Bisa tetap terhubung. Keren banget ini sih. Ini benar-benar keren ya. Sukses juga untuk PT Jasnita Telekomindo Tbk ya. Mudah-mudahan kedepannya ada banyak rencana-rencana pengembangan lainnya bersama dengan tentunya pemerintah Kota Bekasi ya. Ya, untuk Kota Bekasi yang lebih maju lagi, lebih aman lagi, dan lebih memudahkan masyarakatnya. Amin. Jangan lupa besok ke TPS. Nanti ya, closing aja. Kita closing ya. Baik, terima kasih Mas Rusdan dan juga Ibu Fitri. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di kesempatan, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita bisa kita ketemu lagi ya. Dan mudah-mudahan juga PT Jasnita nanti bisa kerjasama juga sama Elganga ya. Kita closing dulu ya. Ya, closing dulu karena Teh Ino sudah hadir di studio. Iya, Teh Ino. Hai, Halo sini cantik. Teh Ino. Teh Ino sini. Gimana kabarnya Teh Ino? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Siaran ya Teh ya dari jam 10 sampai jam Jam 1. Oke. Terus sama Gilang closing dulu ya. Oke, thank you Teh Ino. Terus Jaman Siar, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Tere dan juga Abang Gilang dari jam 6 ya. Kita udah standby, udah jerowokan ya dari jam 6. Pokoknya semangat terus buat mitra semuanya. Aktivitasnya juga biar pada lancar. Amin. Dari pagi, siang sampai